Baik pemirsa, terima kasih Anda masih kembali di Damai Indonesiaku. Kita masih dengan tema besar kita yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Haris Hakam dan juga Kiai Jujun Junaidi telah memberikan penjelasan pemaparan kita bagaimana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen ini pemirsa kami akan buka sesi diskusi. Yang pertama kami persilahkan kepada jamaah yang ada di sini Bapak Wira, insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Silakan Pak Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira dari Citerep. Mungkin yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, banyak ibadah-ibadah yang amalan-amalan yang baik diterima Allah. Tapi ada semua orang umat muslim melaksanakan ibadah haji, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara apa yang disukai Allah, ibadah apa yang disukai Allah. Karena puasa itu buat diri kita. Tapi di antara yang lain, apa ibadah yang diterima, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira. Silakan Yai Haris Hakam bisa dijawab. Ya baik, sebenarnya kandungan dari ceramah Kiai Jujun sudah bisa memberikan, ya sudah representatif untuk memberikan jawaban dari Pak Wira ini. Kalau lawanan dari yang dicintai, yang tidak disukai, maka itu kembali kepada niat dari orang yang melakukannya, Pak. Dia sholat tapi bukan karena Allah dia melakukannya. Itu termasuk tidak disukai oleh Allah. Termasuk tadi pada penjelasan saya yang ketiga, nanti di mahkamah Rabbul Jalil, di hadapan Allah, ada seorang yang ditampilkan, ya Allah hambamu yang ini ibadahnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, puasanya bagus, tapi dia pengen masuk surga, bukan karena engkau ya Allah. Ya Allah orang ini bagus ibadahnya tapi dia melakukannya karena dia takut dengan nerakamu. Bukan karena engkau ya Allah. Ini kualitasnya rendah. Fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya itu finalnya bagaimana? Allah yang menentukan. Kita tidak bisa mengintervensi. Tetapi pada kajian kita ini rendah. Kenapa? Karena konsentrasinya niatnya itu bukan karena Allah. Jadi semua amalan apabila dia lakukannya karena Allah tanpa pamrih itu subhanallah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Wahai Rasul apa itu yang dimaksud dengan ikhlas? Fasakatan Nabi anil jawab. Nabi diam gak bisa jawab. Hebat enggak? Wasa'ala Jibril wal Jibril ya la yujab ya. Pada saat itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Tanya lagi Israfil sampai bertanya kepada Allah apa yang dimaksud dengan ikhlas itu tadi. Maka turunlah malaikat Jibril membisikkan Nabi untuk menyampaikan kepada orang yang bertanya. Al-ikhlas sirrun min asrarillah yu'ti ala qalbi may yasha. Ikhlas itu adalah satu rahasia antara si pelaku dengan Tuhan dan Allah memberikan kemampuan itu kepada hati seseorang. Apa maknanya? Harus minta. Allah maj'alni mukhlisa, jadikanlah saya orang yang ikhlas. Kemudian perilakunya dia berlaku ikhlas terus, maka orang yang mampu menyembunyikan, merapatkan tidak diketahui oleh orang lain hanya dia dan Allah, itulah ibadah yang bagus. Baik, terima kasih Kiai Haris Hakam, mudah-mudahan terjawab apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Wira tadi. Dan berikutnya saya ke jamaah ibu-ibu, ada Ibu Sukarni yang akan memberikan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Jujun Junaidi. Silakan boleh berdiri Ibu Sukarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain amalan yang 4 tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Kiai,
Amalan apalagi yang paling dicintai oleh Allah, sederhana tapi penuh berkah dan kita jarang menyadarinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanyaan yang sangat menarik sekali. Ya. Silakan Jin. Sesungguhnya semua amalan kalau esensinya seperti yang diutarakan oleh guru kita Kiai Haji Haris Sakam, maka itu sangat dicintai Allah. Sebut saja ibadah haji. Ibadah haji biayanya mahal gitu kan, meninggalkan keluarga lama di sana. Kalau NH reguler kan 42 hari ya, NH plus 25 hari, ya lama. Tapi kalau niatnya hanya ingin punya gelar disebut haji di Citerep sini di Bogor, biar nanti orang manggilnya Bu Haji, Pak Haji, maka sesungguhnya itu sia-sia. Tapi amalan sederhana tapi nyata yang bisa Ibu tanyakan tadi, senyum saja itu sudah sesuatu yang dicintai Allah. Ketika senyum kita ini betul-betul untuk membahagiakan orang. Haji mahal, tapi kalau niatnya tidak baik, maka sia-sia hajinya. Begitu, makanya setengah daripada pekerjaan itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ibu mah tuh yang tidak disadari Pak, ibu mah ke suami saja. Melayani suami dengan ikhlas itu ibadah yang luar biasa. Allah cintai, bahkan ketika ibu menolak ajakan suami dan suami marah, maka Allah mengutus para malaikat turun ke bumi untuk melaknat wanita tersebut sampai subuh. Ayo. Itu bukan kata saya, hadis. Idza da'ar rajulu muratahu ila firasyi fa abad fa bata ghadban la'anat hal malaikah hatta tusbiha. Ketika seorang istri diajak oleh suaminya marah, tidak mau, menolak dan suaminya marah, maka malaikat turun dari langit melaknat wanita tersebut sampai subuh. Saya mau tanya, ibu mending melayani mending tidak? Weh, ibu jawab. Mending melayani mending tidak? Bapak-bapak yang sudah lama tidak dilayani, coba nanti malam toel ya Pak ya. Ini kan ibu nanya sederhana tapi jarang kita sadari. Memberikan suguhan pada suami dengan penuh sukacita, bahagia, membahagiakan suami. Inna dzarta ilaiha sarratka. Apabila suami melihat ibu, suami selalu bahagia. Wah, luar biasa itu. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang makin disayang. Bukan ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang payah. Tidak kebeli uyah. Akhirnya menjual kopiah ke biaya 500 rupiah murah meriah. Baik ya Jujun, apakah bisa mengambil dari istilah tadi yang disampaikan dari hadis innamal a'malu binniyah? Apakah ketika kita beramal tanpa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika 4 amalan tadi tanpa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, apakah itu akan gugur sehingga amalan-amalan itu akan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana itu kayak Jujun? Niat itu bisa yang diucapkan memang karena ada rukunnya. Bisa tanpa diucapkan karena memang itu sudah perintah Allah, kayak birrul walidain. Tidak perlu saya berniat untuk berbuat baik pada orang tua. Meskipun tidak diikrarkan, tapi sikap kita yang berbuat baik pada orang tua sudah dinilai dicintai Allah. Tapi kalau misalnya wudhu harus niatnya diucapkan dengan lisan, dibetulkan, dibenarkan dengan hati, dilaksanakan dengan anggota badan. Itu niat. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil jinan, amalum bil arkan. Nah, jadi ada yang secara include tidak diniatkan pun itu sudah perintah Allah gitu kan, yang tadi yang dan bukan menjadi rukun bahwa saya jihad fisabilillah, berniat untuk jihad fisabilillah, lakukan saja gitu kan, jihad fisabilillah. Saya berniat berbuat baik pada orang tua, niatkan di hatinya cukup aja. Saya berniatkan, tapi meskipun tidak berniat karena birrul walidain sudah diperintahkan oleh Allah, maka ketika Anda melakukan birrul walidain itu sesungguhnya sudah menjadikan Anda dicintai oleh Allah. Baik, menarik sekali apa yang jadi pembahasan pada siang hari ini, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas di sesi diskusi ini. Tetaplah di Damai Indonesia Aku.